Shalom adik-adik, apa kabar? Saya percaya adik-adik semua dalam perlindungan Tuhan. Ya, tetap jaga kesehatan, sering cuci tangan, pakai masker kalau mau keluar rumah, dan tetap berdoa ya. Nah adik-adik, pada pagi hari ini kakak akan menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik semua. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua dan mendekatkan kita lebih lagi kepada Tuhan. Adik-adik, kakak akan berbagi tentang iman, pengharapan, dan kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Nah, adik-adik, ada salah seorang tokoh Alkitab yang bernama Yusuf yang memiliki iman, pengharapan, dan kasih. Adik-adik sudah tahu ya cerita Yusuf dalam Kejadian pasalnya yang ke-37 sampai 46 ya. Adik-adik tahu bagaimana peristiwa kehidupannya, dimulai dia dibuang ke dalam sumur, dijual, digoda oleh istri Potifar, dimasukin dalam penjara, menjadi seorang raja. Saudaranya membeli makanan kepadanya dan menyatakan dirinya kepada saudara-saudaranya bahwa ia adalah Yusuf yang saudara-saudaranya jual, dan meminta saudaranya, ayahnya untuk tinggal di Mesir. Nah, adik-adik semua, kalau kita melihat perjalanan kehidupan Yusuf, ia memiliki iman kepada Tuhan, ia percaya kepada Tuhan, ia memiliki pengharapan bahwa suatu saat mimpinya akan menjadi nyata. Dan yang sungguh luar biasanya, Yusuf memiliki yang namanya kasih, ya, dimana ketika ia dibuang oleh saudaranya, ketika ia dijual oleh saudaranya, dia tidak balas dendam setelah ia menjadi raja. Malah ia mengasihi saudaranya, ia menerima saudaranya. Ini yang perlu kita contoh adik-adik. Kasih. Kasih itu sabar, tidak dendam, tidak egois, tidak pemarah, murah hati, tidak sombong, bahkan iri, melainkan saling menolong. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini dalam ayatnya, dalam Korintus pasalnya yang ke-13 ya. 1 Korintus pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-13 dikatakan di situ, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Ya, adik-adik, kasih menutupi segala pelanggaran. Jadi mulai hari ini, mulai pagi ini, adik-adik semua harus memiliki yang namanya kasih. Karibala, gimana dong itu kasih? Contohnya gimana dong? Pertama yaitu tidak dendam sama teman, tidak egois, tidak sombong, tidak pemarah, melainkan murah hati, berbagi, saling menolong satu dengan yang lain. Nah, adik-adik, dari kehidupan Yusuf kita belajar bagaimana kita menerima orang yang telah menyakiti kita. Begitu besar kasih yang diberikan Yusuf kepada saudara-saudaranya. Nah, adik-adik, pertanyaannya bagi kita, apakah saya bisa mengampuni orang yang bersalah sama saya ya? Harus bisa. Ya. Kakak sampaikan pada kita pagi hari ini, ampuni
orang yang telah berbuat salah kepada kita. Sehingga kita disebut sebagai anak-anak Allah. Adik-adik tahu, walaupun kita punya iman yang besar, tapi kalau kita tidak mempunyai kasih, maka itu tidak ada artinya sama sekali. Ya, nggak ada artinya sama sekali. Maka mulai hari ini, adik-adik harus mempunyai kasih kepada kakak, kasih kepada mama, kasih kepada bapak, kasih kepada adik-adik, dan kasih kepada keluarga besar adik-adik semua. Nah, sebagai ayat hafalan kita pada pagi hari ini, mari kita buka Alkitab kita ya. Dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-13, di situ dikatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Nah, adik-adik jangan lupa milikilah kasih. Sampai di sini yang bisa kakak sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang baik. Kami meminta Roh Kudus-Mu, biar kasih-Mu selalu ada dalam kehidupan kami. Biar kasih-Mu selalu menyertai kami Tuhan. Mulai hari ini kami mengampuni orang-orang yang menyakiti kami. Dan biarlah Tuhan, kasih-Mu selalu mengalir dalam hidup kami, sehingga damai sukacita selalu ada dalam hidup kami, karena Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Berkati juga Bapa Mama kami yang bekerja keras untuk sekolah kami Tuhan, dan berkati juga kami anak-anak-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur. Haleluya. Amin.